Alhamdulillahilladzi jalla jalaluh wa 'azuma sya'nuh wa hasuna sifatuh wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap khatib selalu berwasiat untuk diri khatib khususnya sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu terus-menerus mempertebal, memperkokoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga iman itu menjadi akidah, menjadi pengikat hawa nafsu, menjadi imsak, supaya terus-menerus memegangi hawa nafsunya agar seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya nikmat sehat dan kesempatan, nikmat sehat dan waktu luang itu dipergunakan untuk selalu taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102, selalu dibacakan dan diingatkan oleh khatib, yang artinya, wahai orang-orang yang telah beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dengan kualitas takwa yang maksimal, haqqa tuqatih, dan pastikan kamu semua jangan sampai mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap mukmin wajib berusaha agar terus-menerus sepanjang hayatnya melaksanakan ajaran Islam atau syariat Islam dalam semua aspek kehidupannya, sehingga kapanpun dan dimanapun saat malakul maut mengambil nyawanya, mencabut nyawanya, dia mati sebagai muslim. Di antara berbagai ajaran Islam yang mesti dipatuhi oleh setiap mukmin itu adalah memastikan diri bahwa semua ucapan dan perbuatannya itu tidak mengganggu, tidak membahayakan ketentraman, kedamaian dan keselamatan orang lain. Hal ini tersurat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang dikemukakan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qalu ayyul ya Rasulullah ayyul Islam afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajaran Islam apa yang paling utama? Ayyul Islam afdal, ajaran Islam apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang orang-orang Islam di sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, ajaran Islam yang paling utama itu adalah apabila lisan seseorang itu berkata baik, tidak menyinggung dan mencerca orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menimbulkan kegaduhan. Dan yang kedua adalah perbuatannya juga tidak mengganggu orang-orang muslim di sekitarnya. Sehingga kalau ditanya, bagaimana akhlak seseorang itu, bagaimana akhlak si fulan itu, orang-orang di sekitarnya akan mengatakan baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Begitu kira-kira kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya.
Demikian juga tuntunan Rasulullah SAW ketika ditanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi hadis sahih an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man najatu, apa hal yang menyebabkan orang itu selamat khususnya di akhirat nanti? Apa hal, apa ajaran Islam yang membuat seseorang itu selamat nanti di akhirat, selamat dari api neraka, sehingga dia selamat bisa masuk ke dalam surganya Allah? Qala, Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak, kamu wajib menjaga, memegangi, mengendalikan mulutmu, lisanmu. Wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu itu menjadi nyaman, menjadi luas, betah kamu di rumah. Tidak suka kelayapan dan keluyuran, karena itu menjadikan menambah fitnah. Kalau keluar dari rumah tidak ada keperluan karena tidak betah di rumah, itu menimbulkan nanti akan menggunjing di luar sana, melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, wa abki ala khati'atik, kamu menangislah atas kesalahanmu. Menangis ini artinya menyesali dan kemudian bertaubat, menyetop kesalahan itu dan kemudian kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam. Dalam hadis ini khususnya yang terakhir itu adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal yang dapat memberikan keselamatan, khususnya keselamatannya di akhirat. Hal ini merupakan tujuan setiap mukmin yang imannya kepada Allah dan hari akhir sangat kokoh dalam dirinya. Rasulullah SAW menjawab, tahanlah, amsik, genggamlah lisanmu, lisanak. Nabi SAW menunjukkan agar ia mengikat dan mengendalikan lisannya itu dengan ikatan iman kepada Allah dan ikatan iman kepada hari akhir. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 18, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari ucapan setiap mukmin itu melainkan di sisinya itu ada malaikat pencatat ucapan yang baik dan buruk, yaitu yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Bukankah rekaman, rekod ucapan setiap orang itu dapat direkod oleh alat yang sekarang ini sangat canggih? Siapa yang menjadikan alat itu menjadi bukti bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini melainkan setiap lisan, ucapan dan perbuatan kita itu terekam, rakam, ya, direkam, itu bahasa Arab, tertulis menjadi saksi semua yang ada di sekitar kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Demikian Allah firmankan dalam surah Al-Infitar, surat 82 ayat 10 sampai 14, yang artinya sungguh-sungguh pada diri kalian itu ada hafizin, para malaikat yang mengawasi, yang memelihara, yang mereka itu para malaikat kiraman, mulia, yang selalu mencatat, katibina, mencatat apapun yang dilakukan oleh setiap orang. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka para hafiz, malaikat yang mencatat itu selalu mengetahui apa saja yang kalian sedang lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang kalau ucapan dan perbuatannya baik, sehingga disebut dengan orang-orang yang abror, pasti mereka itu akan masuk ke dalam surga naim. Sebaliknya, wa innal fujjar, sesungguhnya orang-orang yang ucapan dan perbuatannya itu mencerminkan tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga disebut fujar. Dia pecah hubungannya dengan Allah, pecah hubungannya dengan manusia, pecah hubungannya dengan diri sendiri, maka disebut dengan fujar. Karena ucapan dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena dusta, karena hoax dan lain sebagainya. Sesungguhnya hatinya tidak mengatakan begitu, tapi ucapannya berbeda, maka itu pecah hubungan diri dan
dirinya sendiri, apalagi dengan Allah dan sesama manusia, maka sungguh lafi jahim, kelak mereka itu akan dimasukkan dalam neraka jahim. Bahkan dapat dipahami bahwa kemampuan dalam mengendalikan dan mengikat lisannya supaya tidak berucap dengan bahasa suara atau dengan bahasa tulisan atau dengan bahasa tubuh yang mewakili lisannya itu menunjukkan kualitas kokoh atau tipis iman seseorang mukmin itu. Hal ini tersurat dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat sahabat Abi Hurairah yang dapat kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Yang artinya, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Pilihan yang kedua, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Kemudian siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, betapa bahayanya apabila seorang mukmin itu tidak mampu menjadikan imannya kepada Allah dan hari kiamat sebagai pengikat dan pengendali lisannya saat dia berbicara atau saat menulis dan saat mengekspresikan bahasa tubuh sebagai wakil dari lisannya. Pastilah lisannya akan dikendalikan dan diikat oleh hawa nafsunya. Dia pun akan berbicara atau menulis atau mengekspresikan bahasa tubuh yang mewakili lisannya itu sesuai dengan selera dan keinginan nafsunya. Setiap mukmin yang mewakili keimanan, setiap mukmin yang memiliki keimanan yang kokoh dan tebal, pastilah lisannya akan terikat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 11 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Menurut ayat ini, kalau kita renungkan, bahasa lisan seorang mukmin atau bahasa tulisan dan bahasa tubuh yang mewakili lisannya itu tidaklah dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Satu, haram merendahkan, membuli, mencemooh, mencerca, memaki, mencela dan menghina orang lain. Karena orang lain itu hakikatnya sama dengan dirimu sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya mencela orang lain, karena mencela orang lain itu hakikatnya adalah mencela dirimu sendiri. Nanti dikemukakan di dalam sebuah hadis yang lain. Yang kedua, haram menggunakan lisan atau yang mewakili lisan itu memanggil nama orang lain dengan nama gelar atau lakop atau nama alias yang tidak disukai oleh pemilik panggilan itu. Misalnya kalau dalam Al-Quran ini, hai fasik, hai kafir dan sebagainya. Yang ketiga, haram keterlaluan dalam berprasangka. Kalau dalam bahasa katsiran minadh-dhann, keterlaluan dalam berprasangka. Karena kalau keterlaluan dalam berprasangka itu akan diikuti oleh ucapan dan kemudian tindakan dengan tuduhan dan lain sebagainya yang tidak ada bukti. Maka itu haram keterlaluan dalam berprasangka buruk kepada orang lain. Yang keempat, menurut ayat itu adalah haram mencari-cari atau memata-matai kesalahan orang lain. Dan haram mengadu domba antara sesama, atau haram menjadi provokator terjadinya kerusuhan dan pertengkaran antar sesama. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Seorang mukmin yang lisannya saat dia berbicara atau saat menulis dan saat mengekspresikan bahasa tubuh sebagai wakil dari lisannya itu diikat dan dikendalikan oleh imannya kepada Allah. Dia memiliki sifat yang baik. Sifatnya mengedepankan kedamaian, keselamatan, serta tidak mau membalas dan melayani fitnah, melayani cercaan, melayani berita-berita hoax mengenai dirinya. Hal ini tersurat melalui firman Allah di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat hamba milik Allah yang Maha Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi tidak angkuh, tidak sombong. Dan kalau dia dicela, disapa, dimaki, diberi cercaan dari orang-orang yang jahil di sekitarnya, dia balas dengan kata-kata yang membawa kedamaian. Rasulullah SAW pernah menyaksikan seorang mencaci orang lain. Orang yang dicaci itu membalas dengan ucapan alaikas salam. Alaikas salam. Jadi cacian itu dibalas dengan balasan semoga engkau mendapatkan keselamatan. Atau kalau kita bahasa lain, semoga kalau benar ucapanmu itu aku akan memperbaikinya. Dan maka Rasulullah SAW ketika menyaksikan itu bersabda kepada orang yang dicaci dan menjawab dengan semoga engkau mendapatkan keselamatan dengan ucapan ama inna malakan bainakuma yadhubbu alaika yadubbu anka kullama yashtumuka hadza qala lahu bal anta wa anta ahaqqu bih wa idza qala lahu alaikas salam qala la bal laka anta ahaqqu bih. Artinya kurang lebih, kalau orang dicaci tapi balasannya dengan ucapan yang damai dan bahkan mendoakannya, kata Rasulullah SAW, ingatlah, sesungguhnya ada malaikat di antara kamu berdua yang membelamu. Jadi kalau ada dua orang yang saling mencaci, atau salah seorang dicaci kemudian balasannya baik, setiap kali orang itu mencacimu, setiap orang itu mencercamu, maka malaikat itu berkata, bahkan kamulah yang berhak yang dicaci. Jadi kalau kita mencela orang lain, sesungguhnya malaikat itu justru mendoakan yang berhak untuk dicela itu kamu, yang suka mencela dan mencerca, menghina dan merendahkan orang lain. Begitu juga kalau kita membalasnya, maka malaikat itu akan menjawab, kamu berhak atas itu. Tapi kalau sebaliknya, kita balas dengan ucapan alaikas salam, semoga engkau selamat, maka malaikat itu berkata, tidak, dia tidak berhak mendapatkannya. Jadi ucapan yang kita ucapkan alaikas salam, kalau dicaci kita membalas dengan sikap dan ucapan yang baik, doa itu sesungguhnya adalah malaikat menjawab, bukan dia yang telah mencacimu itu yang berhak mendapatkan keselamatan, tapi justru engkaulah yang berhak mendapatkannya. Demikian itu dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Karena begitu besar bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang tidak mampu mengikat lisannya dengan imannya kepada Allah. Lisan itu pasti akan menuruti keinginan hawa nafsunya. Rasulullah SAW sangat khawatir apabila lisan itu tidak dikendalikan oleh iman kepada Allah dan hari kiamat. Melalui sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sungguh yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua, wahai umatku, sepeninggalku nanti adalah orang munafik yang pintar berbicara. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman modern ini banyak media yang mewakili lisan seseorang. Tidak hanya ucapan atau ujaran, tapi juga bisa dari status Facebook, cuitan di Twitter, meme di Instagram, konten video dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, berbuat menggunjing, fitnah, hoax, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan.
makna lisan pun, arti lisan pun menjadi meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Karena itu setiap mukmin seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial, berpikir dan bertabayun, klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa saja yang dilakukan bernilai baik, bernilai maslahat, atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya yang membahayakan orang lain. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari jemari kita di media sosial. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun, tiada satu lafal kata pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat semuanya dan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamu alaikum.